Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah PAP 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai example 11.5 pada buku Carlson. Sebelumnya, saya Hini Wahyudayanti, Anteng Relis, Anwar Hasan, Miftahuddin, dan Sandra Anggita. Nah, soal pada example 11.5 yaitu estimate the number of ideal stack needed in the butan-pentan splitter defined by the composition given in the table below. The column will be operated at pressure of 8.3 bar with a reflux ratio of 2.5. The feed is at its boiling point. Nah, pertanyaan dari example 11.5 yaitu jumlah steak yang dibutuhkan idealnya berapa dengan pressure 8,3 bar dan reflux rasio 2,5. Nah, untuk komposisinya nanti ada propan, ibutan, n-pentan, i-pentan, n-pentan dengan feed sekian, tops disilat sekian, dan bottom sekian. Nah, langkah pertama yaitu mencari dew point dan bubble point. Nah, rumus ini dapat kita jumpai pada 11.5a dan 11.5b bersamaan ya. Nah, ini di buku Carlson halaman 514. Nah, akan menghasilkan seperti apa? Nah, hasilnya seperti ini ketika sudah ditulis di kertas. Nah, pada pengerjaan ini akan lebih mudah jika kita menggunakan bantuan software yaitu Excel. Nah, kita salin dulu data-datanya di Excel, komponen, disilatnya, dan bottom. Nah, jumlah disilat itu 45. Rumusnya tadi yaitu masing-masing komponen dibagi jumlah komponen. Nah, pertama contohnya yaitu komponen C3 dibagi dengan seluruhan komponen, berarti 5 dibagi 4, 5. Hasilnya 0,1111. Nah, kemudian di drag ke bawah dan jumlahnya keseluruhan yaitu 1 karena ini merupakan fraksi. Begitu pula dengan bottom. Nah, tadi XD ini XB. Nah, untuk XB juga sama yaitu jumlah komponen masing-masing dibagi jumlah keseluruhan pada komponen di bottom. Jadinya seperti ini, 0 dibagi 55 hasilnya 0. Kemudian di drag dan di sum hasilnya 1. Setelah kita mengetahui komponen masing-masing, kita mencari apa? Yaitu kita mencari T-trial pada dew point dan bubble point. Nah, cara ini juga lebih mudah jika kita menggunakan software. Nah, saya turunkan dulu. Nah, pertama yaitu mencari dew point. Mencari dew point ini sama dengan seperti example 11.9. Nah, seperti ini. Ini kan langsungan ya. Nah, kelompok kami mencoba menjawab di Excel. Nah, seperti apa hitungannya? Seperti ini. Ketika kita sudah mencari masing-masing komponen di XD tadi, kita masukkan ke sini. Kemudian kita mencari KI. Nah, untuk KI kita dapatkan di Carlson juga pada halaman 350 dan 349. Ada dua grafik ya. Nah, untuk grafik yang A itu untuk low temperature dan yang B itu yang high temperature. Nah, low-nya itu 20 sampai minus 70. Nah, tadi trialnya di dew point 70. Nah, kita tarik garis di sini 70 dan propan NC3 di sini. Sedangkan
pressure-nya tadi 8,3, kita jadikan ke KPA jadinya 830 KPA. Nah, kita tarik garis 70 ke 800 KPA, dari 70 derajat ke 800 KPA. Kemudian menabrak garis di propan. Nah, hasilnya sekitar 2-an sini ya. Kita lihat. Nah, hasilnya 2,63. Mungkin hasilnya lebih presis ketika kita mengeprint ya. Nah, kemudian dicari di seluruh komponennya, baik di 70 derajat maupun 65 derajat. Nah, X seperti kemarin, pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, XD itu sama dengan YI. Rumusnya kan YI per KI untuk dew point. Nah, jadinya 0,11 dibagi 2,6 didrag. Nah, karena ini fraksi, jadinya ketika dijumlahkan yang mendekati betul benar itu 1 ya. Ternyata 70 derajat belum ya, 0,94. Masih jauh lah hitungannya. Kemudian ini dicari dan dijumlahkan hasilnya 1. Berarti untuk dew point kita mengambil 65 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu bubble point. Nah, untuk trialnya juga sama di grafik de Prester tadi ya, halaman 350 di buku Carlson. Nah, ini trialnya 100 sama 120. Kita cari yang mendekati ketika dijumlahkan hasilnya 1. Nah, kalau tadi dibagi yaitu YI per KI. Nah, kalau ini XI kali KI. Nah, dikalikan saja. Nah, ini hasilnya 0,88, masih sangat jauh ya. Kemudian dicoba 120 dan hasilnya 1. Jadi untuk dew point yang diambil yaitu 65 derajat Celcius, dan untuk bubble point hasilnya yang diambil yaitu 120. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, Sandra Anggi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Sandra Anggita Fadriana akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya dari Heni Wahyu-Widayanti. Setelah diperoleh temperatur pada bubble dan dew point sebesar 120 derajat Celcius dan 65 derajat Celcius, perhitungan dilanjutkan dengan mencari nilai relatif volatilities untuk masing-masing komponen. Dengan menggunakan persamaan 8.30 pada Coulson-Ford Edition dapat dicari nilai relatif volatilities. Nilai K diperoleh dari figur 8.3 halaman 349-350 Coulson-Ford Edition. KHK merupakan nilai pada Heavy komponen yang dalam soal ini adalah komponen IC5. Nilai KHK sama dengan 1, sehingga relative volatilities atau alpha sama dengan nilai K masing-masing komponen. Sehingga diperoleh nilai relative volatilities masing-masing komponen sebagai berikut. Selanjutnya, perhitungan flow untuk komponen yang bukan merupakan komponen kunci. Perhitungan menggunakan persamaan 11.50 sampai 11.53. Perhitungan untuk top komponen CH3 dan IC4 dan bottom komponen C5 memperoleh hasil sebagai berikut. Sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Antang Relis Palung. Langkah selanjutnya yaitu mencari flow of combined case. Nah, tujuannya di sini yaitu untuk menentukan slope of top operating line dan slope of bottom operating line. Rumus dari flow of combined case bisa dilihat sebagai berikut, yaitu ada rumus LE, VE, LE aksen maupun VE aksen. Dari rumus-rumus tersebut didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu nilai LE sebesar 101,8, nilai VE sebesar 126,8,
nilai VE aksen sebesar 131,6 dan nilai LE aksen sebesar 151,6. Dari nilai yang sudah didapatkan tadi, kemudian kita mencari slope of top operating line. Rumusnya yaitu LE per VE. Maka didapatkan hasil sebesar 0,8. Sedangkan slope of bottom operating line yaitu didapatkan hasil sebesar 1,15. Nah, selanjutnya yaitu mencari nilai relative volatility. Di sini yaitu nilai X rentangnya dari 0 sampai 1. Kita ambil asumsi yaitu interval 0,2. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus Y yaitu 2X per 1 plus X, maka didapatkan nilai Y sebesar 0, 0,33, 0,57, 0,75, 0,89, dan 1. Setelah kita mendapatkan nilai X dan Y, kemudian kita mencari fraksi mol, yaitu nilai XD, XF, maupun XB. Nilai XD sendiri itu didapatkan hasil sebesar 0,96, XF sebesar 0,56, dan XB sebesar 0,05. Kita sudah menentukan nilai X maupun Y, dan kita sudah mencari nilai dari XD, XF maupun XB, kemudian yaitu kita menggambar grafik. Dari nilai-nilai tersebut didapatkan grafik sebagai berikut. Sehingga dari grafik kita mendapatkan jumlah stage sebesar 12. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.